Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang program Pos Upaya Kesehatan Kerja atau Pos UKK, di mana Pos UKK ini merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi merupakan program resmi dari pemerintah Indonesia. Baik, kita masuk ke materi. Ini outline-nya. Yang pertama adalah dasar hukum dari pembentukan POS UKK. Ya. Dimulai dari dasar hukumnya dulu. Kemudian definisi, tujuan, dan manfaat dari POS UKK. Tentu kita harus paham apa itu POS UKK, kenapa harus ada POS UKK, dan manfaatnya apa. Yang ketiga, peran, fungsi, dan cara pembentukan POS UKK, dan yang keempat, peran perawat puskesmas atau kader, serta jenis layanan dan pembiayaan. Nah, dengan outline ini, setelah perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu ya memahami pos UKK dari dasar hukum sampai proses pembentukan dan layanannya. Ya. Baik, kita masuk satu persatu. Nah, apa yang Anda lihat dari gambar ini? Ya. Kalau Anda lihat, ini termasuk pekerjaan yang formal ya, atau informal. Kelihatan ya, yang di atas itu adalah pekerjaan pembuatan batu bata, sedangkan yang di bawah ya, ini pengolahan makanan ringan. Nah, bisa kita lihat prosesnya. Ya. Di sini pembuatan batu bata. Ya. Kelihatan di gambar pertama ini ada proses pengepresan tanah liat, ya, di mana pekerjanya yang merupakan pekerja informal di sini tidak menggunakan alat pelindung diri yang tepat, bahkan tidak menggunakan. Ya. Nah, ini memiliki resiko. Nah, pada gambar ini tentu resikonya berkaitan dengan alat yang digunakan untuk bekerja. Gambar satu ya, misalkan ini orang berdiri di atas mesin pengepresan. Ini kalau tidak hati-hati pada saat ngepres itu menekan dengan tekanan tinggi supaya batanya bisa tercetak dengan bagus. Ya. Ini kalau tidak hati-hati, maka kakinya, ya, jari-jari kakinya itu bisa terjepit, alhasil mengalami cedera atau trauma fisik pada jari kaki ataupun kakinya secara keseluruhan. Ya. Nah, ini gambaran pekerjaan-pekerjaan informal di Indonesia. Kemudian yang bawah terkait dengan masak-memasak, bisa kita lihat di sini proses penggorengan eh, makanan ringan. Orang yang menggoreng ya, tidak menggunakan alat pelindung diri juga. Ya, di sini tidak ada penggunaan masker, tidak ada penggunaan alat pelindung diri dari panas ataupun dari percikan api. Ya. Nah, ini baru dari segi APD, belum bagaimana cara penanganan jika terjadi suatu masalah kesehatan seperti kecelakaan kerja. Ya. Misalkan tadi yang di atas itu kalau terjadi kecelakaan kakinya kegencet atau tertekan alat pengepres, ya kemudian kalau yang di bawah terjadi luka bakar, bagaimana penanganannya? Nah, karena informal tentu tidak ada mekanisme atau tidak ada sistem yang mengatur itu di internal mereka. Ya. Umumnya mereka dari lokasi kejadian langsung dibawa ke puskesmas. Ya kalau puskesmasnya dekat, kalau jauh kan tentu selama proses perjalanan ada risiko-risiko yang dialami pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, gambaran ini penting untuk menjadi pembuka dari diskusi kita. Ya.
bahwa eh, pekerjaan-pekerjaan informal perlu sentuhan dari instansi kesehatan supaya mereka memiliki prosedur kerja ya, atau alur kerja yang aman ya, dan selamat selama mereka bekerja. Nah, siapa yang bertanggung jawab kalau seperti ini? Kalau perusahaan besar, jelas perusahaan dengan modal yang besar, mereka punya kewajiban. Ya, ada sistem yang mengatur bahwa setiap perusahaan itu wajib punya ya, tenaga K3 ya. Bahkan sebagai prasyarat untuk mendirikan perusahaan yang kategori sedang dan besar ya, lebih dari 100 pekerja itu harus ada klinik kesehatannya. Nah, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan atau industri-industri, home industri yang hanya tenaga kerjanya hanya 1, 2, bahkan sampai hanya 15 ya. Kan tidak mungkin mereka merekrut tenaga K3 ataupun merekrut membuat klinik ya. Nah, supaya mereka tetap aman dan merasa nyaman selama bekerja, ya, bagaimana mekanismenya untuk memberikan jaminan itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan program pos upaya kesehatan kerja ya, menjadi ranah ya, tanggung jawab ya, supervisi dari pihak puskesmas. Puskesmas punya program namanya pos upaya kesehatan kerja. Ditujukan kepada siapa? Kepada tenaga kerja yang bekerja di industri-industri non formal ya, dan tidak harus industri ya. Pekerjaan-pekerjaan apapun yang informal itu bisa diarahkan untuk membentuk namanya pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK. Nah, di dalam kesehatan kerja kita mengenal dua hal terkait dengan masalah kesehatan. Yang pertama adalah penyakit akibat kerja atau PAK, sedangkan yang kedua adalah kecelakaan kerja atau KK. Ya. Ada PAK dan KK. Berdasarkan data ya, ILO, 1,8 juta di Asia Pasifik ya, dan 2,78 juta secara global, global itu berarti mendunia, ya, per tahun meninggal akibat kecelakaan kerja. Jadi angka kecelakaan kerja di dunia ini sampai tahun 2018 secara global itu 2,78 per tahun. Ini yang meninggal, belum yang cacat ya, ataupun yang bisa kembali pulih 100% ya. Jadi meninggal itu 2,78, yang mengalami kecacatan ya, ataupun yang bisa pulih 100% ini tidak masuk di angka ini, jadi lebih tinggi lagi. Nah, sedangkan yang mengalami PAK, penyakit akibat kerja, secara global tahun 2018 adalah 374 juta. Jadi ada 374 juta penduduk yang mengalami penyakit akibat kerja. Ya. Ini sangat banyak sekali, ya, bahkan lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Di Indonesia sendiri berdasarkan data Kemenkes, ya, dari tahun 2011 sampai 2014, 63 KK ya, setiap hari atau 3 orang per jam. Jadi ada 63 kecelakaan kerja per hari atau 3 orang per jam kerja. Setiap jam itu ada 3 orang yang mengalami kecelakaan kerja. Sedangkan ya, penyakit akibat kerjanya sebanyak 175 orang dengan PAK per hari atau 8 orang dalam 1 jam. Ya, atau 1 orang setiap 7
menit mengalami penyakit akibat kerja. Jadi masih tinggi. Dasar hukum pembentukan pos UKK adalah satu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja berlaku sampai sekarang. Jadi sudah sekian puluh tahun ini masih berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ya. Bab 12 Pasal 164 dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang nomor Undang-Undang Dasar ya, ini jelas. Kemudian Kemenkes nomor 75 tentang Puskesmas. Jadi berdasarkan undang-undang dan Kemenkes, ya, keputusan Menteri Kesehatan, pos UKK ini dilegalkan. Ya, jadi menjadi program resmi dari pemerintah. Ini alasan pentingnya perlu dibentuk pos UKK. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan kerja dasar, terutama pekerja di sektor informal belum dapat. Ya, jadi orang yang bekerja di sektor informal itu belum mendapatkan layanan kesehatan dasar. Ya. Jadi tidak rutin, mereka hanya periksa pada saat sakit atau terjadi kecelakaan kerja baru dibawa ke layanan kesehatan. Sedangkan pemeriksaan terkait pekerjaan mereka itu belum pernah dilakukan atau bahkan sangat jarang dilakukan. Ya. Pos UKK untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan. Ya. Kemudian peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan sederhana, dan menolong diri sendiri. Ya. Jadi diharapkan dengan adanya pos UKK, layanan kesehatan semakin luas. Ya. Kenapa bisa begitu? Seperti pos Kesdes. Ya. Kalau pos Kesdes itu dibuka misalkan seminggu sekali, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan puskesmas. Sedangkan pos UKK ini lebih mirip dengan posyandu, tapi konteksnya di industri informal. Ya, kalau posyandu kan untuk balita, lansia yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan pos UKK itu ada di lingkungan kerja. Ya. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan. Jadi nanti dari tenaga kesehatan puskesmas itu datang ya, ke pos UKK dengan waktu terjadwal. Tentunya tidak setiap hari karena setiap harinya ada layanan di puskesmas. Nah, di luar itu, ya, di luar jadwal dari tenaga puskesmas, maka kaderlah yang dilatih untuk memberikan layanan. Layanannya apa? Layanan penanganan risiko PHK dan KK, ya. Pengobatan pelayanan kesehatan kerja dasar, ya. Tentunya di situ nanti diajari ya berkaitan dengan penanganan masalah PHK maupun KK yang sederhana, tetapi tidak menggantikan layanan kesehatan di puskesmas. Ya, contohnya orang sakit, kemudian diberikan obat pos UKK, terus ya tidak periksa ke puskesmas, ya bukan gitu. Nanti tetap harus ke tenaga kesehatan. Ya. Maka yang diberikan pada kader atau yang dilatihkan pada kader yang berkaitan dengan penanganan dasar. Ya, kalau terjadi kecelakaan misalkan ada luka bakar, maka sebelum dibawa ke puskesmas itu ditangani dulu oleh kader kesehatan kerja. Kalau terindikasi ya, parah berarti setelah ditangani ya, baru dibawa ke puskesmas. Ya. Jadi ada penanganan pertolongan pertama pada kecelakaannya dulu, baru dibawa ke puskesmas. Beda kalau tidak ada pos UKK, ya umumnya
Orang kecelakaan kerja langsung diangkut ke puskesmas tanpa diberikan pertolongan ya, karena tidak paham. Kemudian PAK dan KK meningkat pada pekerja informal ya, sehingga menurunkan produktivitas kerja. Adanya PAK dan KK meningkat, ini akan menyebabkan produktivitas menurun ya. Sehingga kerugiannya tidak hanya dari tenaga kerja tapi juga perusahaan. Dari sisi perusahaan rugi. Kenapa? Karena tenaga kerjanya tidak datang, otomatis produksinya juga menurun. Maka perusahaan akan rugi atau dirugikan. Bagi pekerja juga dirugikan karena tidak mendapat pemasukan atau mendapatkan potongan atas ketidakhadirannya. Ya, sehingga sudah sakit, income-nya juga berkurang. Ya, maka ini ada saling keterkaitan antara pekerja dan pemilik industrinya. Ya, sehingga pos UKK ini akan dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak. Makin meningkatnya jumlah pekerja, ya, BPS menyatakan usia produktif meningkat 1 juta jiwa per tahun. Jadi jumlah tenaga siap kerja, usia kerja, jumlah tenaga SDM usia kerja itu semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik, setiap tahun itu terjadi peningkatan 1 juta calon tenaga kerja. Jadi semakin banyak. Upaya memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan. Dengan adanya pos UKK diharapkan upaya perlindungan dan keselamatan dari tenaga kerja dapat dipenuhi. Jadi orang akan bekerja dengan ada indikator-indikator keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian dari pos UKK. Pos UKK adalah sebagai salah satu UKBM atau UKM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Karena dari, oleh, dan untuk masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan kerja dasar, terutama pada pekerja informal. Jadi bagian dari UKBM atau UKM, upaya kesehatan masyarakat, dengan memberikan layanan kesehatan dasar terutama pada pekerja yang informal. Jadi sasarannya adalah pekerja informal. Karena kalau formal ada aturan tersendiri. Pengertian yang lain merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur, berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh, dan masyarakat pekerja. Jadi merupakan wadah untuk upaya pemeliharaan kesehatan. Terencana, teratur, berkesinambungan. Jadi bukan sekali waktu, tetapi merupakan program yang terencana, teratur, dan terus-menerus atau berkesinambungan. Tujuan dari pembentukan pos UKK. Tujuan umumnya adalah mewujudkan pekerja yang sehat dan produktif. Ini yang diharapkan. Dibentuknya pos UKK supaya pekerjanya sehat dan produktif. Sehingga perusahaan maupun pekerjanya sama-sama diuntungkan. Tujuan khususnya adalah meningkatkan 1. Pengetahuan, 2. Kemampuan, 3. Memperluas layanan kesehatan, 4. Waspada dan siap siaga atas risiko kecelakaan kerja. Sehingga pekerja sigap ketika ada risiko ataupun sudah terjadi kecelakaan kerja. Yang kelima, dukungan pengambil keputusan dengan adanya wadah yang formal berupa pos UKK, diharapkan pemerintah juga akan mendukung dalam pengambilan
kebijakan, serta peran lintas sektor dan program ya. Jadi pos UKK ini diharapkan adanya peran tidak hanya dari puskesmas tapi juga dari lembaga lainnya. Lokasi dari pos UKK yaitu berdasarkan jumlah pekerjanya. Ya. Pos UKK itu dapat dibentuk di suatu kawasan kawasan industri rumah tangga ataupun kawasan industri kecil dengan jumlah pekerja 10 sampai 50 pekerja. Ya. Jadi eh, ada pekerja 10 sampai 50 pekerja, maka bisa dibentuk pos UKK. Sedangkan jenis pekerjaannya adalah jenis pekerjaan yang diutamakan sama. Ya. Jadi ada kemiripan antara satu dengan yang lain atau bahkan jenis pekerjaan yang sama. Kenapa? Karena nanti pendidikan kesehatan untuk kadernya itu mirip ya. Karena apa? Masalah-masalahnya juga mirip. Jangan yang bermacam-macam, nanti kadernya bingung harus mempelajari banyak hal. Ya, tetapi kalau satu jenis maka risiko kecelakaan kerja dan PHK-nya akan mirip ya, sehingga ketika kita membentuk kader kesehatan kerja maka sudah fokus ya pada permasalahan yang dihadapi oleh eh, kawasan industri kecil tersebut. Ya, lanjut ke pembentukan pos UKK. Bagaimana cara pembentukan pos UKK? Pos UKK dibentuk melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah pertemuan tingkat desa. Jadi perangkat desa, kemudian perwakilan dari pekerja, perwakilan dari pengusaha, lintas sektor, ya, lintas sektor itu lintas unit pemerintah yang terkait dengan kesehatan pekerja, ya mungkin dinas ketenagakerjaan, ya, kemudian dinas sosial dan dinas kesehatan. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini diundang. Semuanya berkumpul di balai desa untuk mendiskusikan permasalahan serta solusi dengan pembentukan pos UKK. Kemudian dengan adanya undangan ke stakeholder ini akan meningkatkan kepedulian terhadap pekerja ya, pada kesehatan. Supaya apa? Pemerintah paham, pemerintah tahu, pekerja tahu, pengusaha tahu, lintas sektor tahu, lembaga swadaya masyarakat yang bisa jadi membantu juga paham bahwa tenaga kerja informal juga punya hak ya, untuk mendapatkan perhatian di bidang kesehatan, utamanya untuk pencegahan PHK dan KK. Setelah pertemuan tingkat desa, dilanjutkan dengan survei mawas diri. Ya. Survei mawas diri dengan menggunakan pedoman kuesioner yang sudah ada, yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, dilakukan identifikasi masalah kesehatan pekerja. Ya, jadi dikunjungi pekerja-pekerjanya, kemudian disurvei dengan mengisi kuesioner. Supaya apa? Supaya didapatkan data permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pekerja itu apa. Dari SMD akan didapatkan data masalah serta data potensi atau kekuatan dari masyarakat pekerja tersebut. Ya.
Kemudian dilakukan lokakarya mini bisa dalam bentuk musyawarah ya. Kalau di kesehatan komunitas ada MMD, ya ini mirip lah ya. Lokakarya mini atau Lokmin untuk menetapkan ya prioritas masalah serta rencana pemecahan masalah. Nah, ini sama dengan menghadirkan stakeholder ya, untuk menetapkan prioritas dan rencana pemecahan masalah. Nah, dari situ akan diketahui bahwa keberadaan pos UKK akan dianggap penting. Ya. Maka perlu didirikan, dibentuk namanya pos UKK. Nah, untuk membentuk pos UKK tentu harus dilengkapi dengan SDM, peralatan, ya, pendanaan, lokasi atau tempat. Ini harus disediakan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dari musyawarah atau lokakarya mini ini. Ya. Disepakati dulu, oh sepakat dibentuk pos UKK. Maka langkah pertama adalah tentukan di mana lokasinya, rumah siapa yang akan diikhlaskan untuk dipakai untuk membentuk pos UKK, atau rumah siapa yang bisa digunakan pada saat pelaksanaan nanti pemeriksaan pos UKK atau meletakkan alat-alat dan lain-lain. Kalau ada tempat yang disediakan khusus ya berarti bagus. Ya. Kalau tidak ada dimulai dulu dari rumah ya yang berkenan untuk membantu atau bersedia untuk digunakan ya. Karena ini kawasan atau komplek industri yang mirip ya atau home industri yang mirip, maka ya awal-awal ya biasanya yang digunakan adalah rumah pemilik usaha ya. Rumah pemilik usaha nanti menggunakan salah satu ruangan untuk meletakkan peralatan-peralatan. Nah, peralatan-peralatan awal itu peralatan-peralatan sederhana saja ya, yang untuk kit P3K ya. Kemudian alat peraga promosi yang sederhana berupa gambar-gambar dulu ya. Kemudian kalau dari puskesmas sudah menganggarkan program berarti nanti akan ada obat-obat ringan ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak berarti nanti tenaga kesehatan akan membawa obat dari puskesmas pada saat pemeriksaan kesehatan ya. Tapi kalau untuk yang penanganan kecelakaan kerja seperti kasa balutan, kemudian untuk pencegah perdarahan, untuk perawatan luka ringan itu bisa disediakan ya. Untuk P3K disediakan di pos UKK-nya. Kemudian kesepakatan untuk iuran berapa, apakah disokong oleh pemilik sesama pemilik usaha ataukah dari tenaga kerjanya nanti ada iuran ya, mungkin sebulan iuran 5.000 atau berapa untuk keberlangsungan dari pos UKK sesuai kesepakatan pada saat logminnya. Nah, kemudian SDM-nya ya, kader yang ditunjuk ya perwakilan dari tenaga kerja. Mewakili dulu. Jadi tidak semua tenaga kerja itu dijadikan kader. Ya. Perwakilan dulu dididik ya, oleh tenaga kesehatan supaya memiliki kemampuan ya, untuk mengelola pos UKK. Nah, kalau sudah maka nanti akan ada bertahap ya mengajarkan pada seluruh tenaga kerja. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi kadernya hanya bekerja di shift 1. Nah, padahal nanti kecelakaan kerjanya bisa di shift 2. Nah, siapa yang menolong? Ya, maka perlu ada perluasan pengetahuan pada tenaga kerja yang non kader.
Kalau sudah ya, semua sumber ya, money, method, material, dan lain-lain tadi, maka dibentuklah pos UKK secara resmi. Ya. Boleh dengan upacara atau dengan kegiatan pembukaan, mendatangkan kepala desa, ya, puskesmas, dan lain-lain, kemudian dibuka, diresmikan pos UKK-nya. Kemudian dilakukan pembinaan pos UKK dari pihak puskesmas. Ini manfaatnya. Manfaat bagi masyarakat pekerja. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk deteksi dini ya, masalah kesehatan kerja. Untuk mendeteksi ya, dengan adanya pos UKK, kader yang dilatih, tenaga kesehatan yang punya jadwal ya, akan bisa dideteksi masalah kesehatan kerja yang berkaitan dengan industri kecil tersebut. Ya. Nah, ini manfaat bagi pekerja. Jadi mereka tahu dan waspada supaya tidak mengalami risiko PHK maupun KAK. Kemudian mendapatkan pelayanan yang dijangkau karena jadi dekat. Kalau terjadi sesuatu bisa ditangani dulu di pos UKK tanpa harus ke puskesmas. Ya, kalau memang harus dirujuk ya berarti dari pos UKK nanti diantar ke puskesmas. Tapi kalau bisa ditangani sendiri karena kader sudah dilatih, maka masyarakat pekerja lebih mudah mendapat layanan atau lebih terjangkau. Bagi kader, informasi kesehatan kerja lebih awal ya. Jadi kadernya memiliki informasi lebih awal dan menjadi kebanggaan bagi mereka karena menjadi kader kesehatan kerja. Bagi puskesmas memperluas jangkauan ya, dan optimalisasi peran dan fungsi ya. Karena pos UKK ini dibentuk di wilayah kerja puskesmas. Bagi sektor lain merupakan keterpaduan kegiatan, jadi adanya partnership, ya, kerjasama lintas sektor. Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pos UKK ini, masyarakat di sekitar industri juga bisa dilibatkan dalam memanfaatkan pos UKK. Ya, dan juga bisa pos UKK-nya memberikan edukasi pada masyarakat sekitar, ya, sehingga masyarakat akan mendapat manfaat dari pos UKK juga. Kemudian melakukan identifikasi masalah, ini yang dilakukan ya. Jadi pos UKK melakukan identifikasi masalah kesehatan. Resiko-resiko apa yang ada di lingkungan kerja tersebut. Ya, misalkan tadi kalau pembuatan batu bata, apa kira-kira masalahnya? Itu di survei mawas diri, diobservasi, wawancara, kalau perlu diukur, ya. Nah, nanti dilihat kalau tadi ada proses pengepresan, ya, bata itu memiliki risiko kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja berupa ya, bagian tubuh yang bisa terjepit oleh alat-alat. Kemudian mengangkat beban terlalu berat, ya. Nah, itu bisa menyebabkan risiko cedera secara ergonomi. Ya. Ergonominya tidak tepat. Ini eh, risiko-risiko yang bisa muncul. Ini diidentifikasi satu persatu. Ya, kemudian dicarikan solusinya. Kalau yang tadi menggoreng, ya, menggoreng makanan ringan, cemilan, ya, di situ ya, ada risiko luka bakar, kecelakaan kerja, luka bakar. Ada yang PAK-nya, penyakit akibat kerjanya apa? Ya. Nah,
paparan dari asap yang setiap hari terus-menerus bisa mengarah ke ya, penyakit paru. Ya. Ini hal-hal yang bisa dikaji, diidentifikasi masalah kesehatan di lingkungan kerja, dan menyesuaikan bentuk-bentuk pekerjaan lainnya. Setelah diketahui masalah kesehatannya, maka menyusun rencana pemecahan masalah. Kalau kader kesulitan karena keterbatasan pengetahuan mereka, maka kader bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas. Ya, misalkan mereka menemukan kasusnya adalah ya, resiko dari paparan asap. Mereka sudah pakai masker kain, tapi kok asapnya masih masuk, ya, masih terhirup baik dari sisi gasnya maupun uap panasnya. Nah, yang seperti ini bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan. Masker apa yang cocok ya, untuk mengurangi paparan asap maupun panas dari asap. Nah, ini bisa dikonsultasikan. Ya. Nanti pihak puskesmas yang akan mencarikan relasi standar masker yang tepat. Kemudian melaksanakan kegiatan promosi kesehatan. Ya. Selain memberikan layanan langsung, ya, baik untuk kasus-kasus PHK yang sudah aktual ataupun kecelakaan kerja, ya, maka kader pos UKK juga memberikan promosi kesehatan, ya, memberikan edukasi pada tenaga kerja. Menjalin kemitraan, ya, mungkin pos UKK dalam bidang kesehatan di bidang produk tertentu menjalin kerjasama ya, dengan apotek, ya, dengan layanan kesehatan lainnya, supaya apa? Dilakukan pemeriksaan, mungkin gratis ya, atau diskonan khusus dan lain-lain. Ini ya, dalam rangka untuk memperluas layanan. Memberikan pelayanan kesehatan kerja dasar ya, tergantung dari kemampuan kader maupun supervisi dari puskesmas ya. Nanti apakah bisa sampai pengobatan dasar atau tidak ya. Kemudian kewaspadaan dini risiko ya, serta rujukan ke puskesmas bila ada masalah kesehatan yang tidak bisa ditangani di pos UKK. Kemudian membuat laporan angka kejadian PAK dan KK ya, dari pos UKK tersebut. Ini peran puskesmas. Peran puskesmas yang pertama adalah memfasilitasi pembentukan. Jadi puskesmas harus mendampingi dan dalam membentuk pos UKK dan membina. Jadi setelah terbentuk tidak boleh ditinggalkan. Bahkan menjadwalkan secara rutin tenaga kesehatan yang harus praktek atau memberikan layanan kesehatan di pos UKK tersebut. Bisa seminggu sekali, ya, tergantung jumlah SDM-nya. Memfasilitasi pemeriksaan berkala. Ya, jadi pemeriksaan berkala. Bisa 3 bulanan, 6 bulan, atau setahun sekali, tergantung risiko PAK. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembinaan dan pengembangan. Ya, puskesmas bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, termasuk swasta. Ya. Mungkin puskesmas memfasilitasi kerjasama untuk penggalangan nutrisi ya, bagi pekerja. Maka ya, puskesmas nanti akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang punya CSR ya, untuk membantu baik bantuan sekali ya, ataupun yang berkelanjutan. Kemudian membangun komitmen dengan kader, tokoh masyarakat, tokoh adat, perusahaan dan swasta dalam pembinaan dan pengembangan pos UKK. Ya.
Ini lintas sektor. Sebagai rujukan, jadi puskesmas harus siap menjadi rujukan jika ada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh pos UKK ataupun case finding ya, kasus baru, penemuan kasus baru oleh kader pos UKK kemudian dirujuk ke puskesmas. Pelaksanaan dan pengguna pos UKK. Pelaksana dari pos UKK adalah kader kesehatan yang telah dilatih dan difasilitasi oleh puskesmas. Jadi pelaksana utama dari kader pos UKK itu mirip dengan posyandu atau posbindu. Ya. Jadi tulang punggungnya adalah kader, pelaksananya kader. Penggunanya pekerja yang menjadi anggota kelompok, pekerja yang ada di lingkungan kerja tersebut atau lingkungan pos UKK dan menjadi anggota kelompok karena tentunya ikut iuran. Pekerja sehat maupun sakit, ya boleh. Yang sehat misalkan screening tensi, ya boleh untuk periksa ke pos UKK. Ataupun anggota keluarga. Ya. Jadi anggota keluarganya juga boleh menjadi pengguna pos UKK. Serta masyarakat umum yang ada di sekitar pos UKK. Tentunya pada saat yang memberikan layanan adalah tenaga kesehatan. Jadi sekalian periksa kesehatan. Ya. Kalau kader yang melakukan tentunya penyakit-penyakit tertentu tidak bisa dilayani di pos UKK untuk masyarakat umum. Tapi pada saat tenaga kesehatan datang memberikan layanan, maka masyarakat umum boleh mengakses. Tentunya berbeda. Ya, kalau anggota pos UKK kan sudah ada iurannya. Kalau non anggota tentunya nanti akan diberikan layanan dan pembayaran sesuai pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Pelaksanaan kegiatannya 1 jam operasional disepakati dari anggota dan sesuai dengan waktu-waktu bekerjanya. Kalau industri rumah tangganya pagi sampai sore ya berarti pos UKK-nya bukanya di antara itu ya atau mungkin sore. Untuk layanan kesehatannya ya, kalau untuk tanggap daruratnya ya setiap saat. Gitu ya. Ada pembagian tugas di antara kader karena kadernya juga bekerja, bukan penunggu pos UKK. Ya. Nah, di sini kader dia pekerja sekaligus menjadi kader tentunya harus ada double beban, double peran. Ya. Maka perlu disepakati pembagian tugasnya, termasuk izin dari pemilik usahanya bagi kader. Ada struktur organisasi, minimal ketua, sekretaris, bendara, dan anggota. Ada rencana kerja apa saja yang akan dilakukan. Ada mekanisme layanan kesehatan, dan ada pencatatan. Nah, ini pelaksanaan kegiatan yang bisa dilakukan di pos UKK. Jenis layanannya apa saja? Layanan yang bisa diberikan oleh pos UKK yang pertama mendata jenis pekerjaan yang berisiko. Ya, jadi kader-kader yang terlibat di pos UKK diajarkan cara mengkaji ya, mengkaji potensi bahaya di tempat kerja yang dapat berisiko menyebabkan PHK maupun KK. Penyedia contoh APD. Bentuk yang kedua yaitu menyediakan contoh APD. Kemudian mendorong upaya perbaikan di tempat kerja yang sehat dan aman bagi pekerja. Jadi menyarankan, memberikan masukan terkait perbaikan tempat kerja supaya support atau mendukung kesehatan.
seperti aliran udara. Jadi sirkulasinya yang tadinya pengap, tertutup, ya, berisiko terhadap terjadinya ya, gangguan pernafasan, ya, maka dimodifikasi. Pengolahan limbah cair, ya, ini juga misalkan sanitasinya jelek, ya, maka diberi masukan. Serta ergonomi pekerjaan yang tidak mendukung posisi tubuh yang nyaman. Dan membantu pasien kesehatan kerja, pasien pemeriksaan kesehatan. Ya, jadi kader membantu pemeriksaan kesehatan pada saat tenaga kesehatan dari puskesmas datang untuk memberikan layanan. Jadi kadernya tetap terlibat. Kemudian pelayanan promotifnya, itu tadi pelayanan promotifnya. Kemudian PHBS, ya, perilaku hidup bersih sehat. Ini yang dipromosikan terhadap tenaga kerja. Kemudian konsultasi saresehan, ya, maksudnya kumpul-kumpul untuk memberikan pencerahan dengan Penkes, ya, terkait dengan APD, gizi, ya, pengurangan rokok, sampai adanya kegiatan kebugaran. Dilakukan pencatatan dan pelaporan. Untuk pelayanan kuratif, ya, kemudian pelayanan preventif, ya. Pekerja wanita, penyuluhan tentang ASI, KESPRO, KB, dan penggunaan kontrasepsi. Nah, lanjut ke pembiayaan. Pembiayaan dilihat dari sumbernya, ya, ada berbagai strategi untuk mendapatkan anggaran. Yang pertama adalah dana sehat pekerja. Jadi pekerja melakukan iuran rutin tiap bulan, nanti membayar berapa. Kemudian iuran jasa pengguna UKK non anggota. Jadi yang tidak terdaftar sebagai anggota tentunya tadi membayar, ya, maka uangnya masuk ke pos UKK sebagai pendanaan. Ya. Sumbangan yang tidak mengikat atau donatur, serta dana stimulasi dari pemerintah. Jadi anggaran dari pemerintah untuk pengembangan pos UKK. Ini contoh kader pos UKK, ya, makmur. Pengrajin emping. Ya, jadi kawasan industri rumah tangga, pembuatan emping, ya, itu membuat pos UKK. Ini sebagai contoh. Kader pos UKK. Ya. Siapa kader pos UKK? Tentunya kader pos UKK adalah pekerja yang bekerja di kawasan industri tersebut. Dipilih dari dan oleh masyarakat pekerja setempat. Ya, karena tidak semua pekerja menjadi kader, maka dipilih oleh mereka. Dapat membaca, menulis, tinggal di lingkungan tempat kerja tentunya, ya, karena kalau sewaktu-waktu dibutuhkan itu siap. Mempunyai waktu cukup untuk bekerja bagi masyarakat pekerja. Ya. Jadi usahakan yang masih punya waktu. Jangan yang orang sibuk ditunjuk jadi kader, ya, nanti pas ada kejadian tidak di tempat. Ya, ini tidak sesuai. Jadi harus yang punya waktu yang luang. Mau dan mampu bekerja untuk pekerja setempat secara sukarela, karena kader itu tidak dibayar gaji, ya, sehingga harus mau dan mampu serta sukarela. Sudah dilatih dan paham prinsip-prinsip kesehatan kerja. Peran kader membuat perencanaan, melaksanakan penyuluhan,
dan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja, melaksanakan P3K dan pengobatan sederhana jika diizinkan, pembinaan lingkungan, mengelola APD, merujuk pekerja ke puskesmas ya atau sarana kesehatan terdekat dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan. Ini peran kader dari membuat perencanaan sampai pelaporan. Ya. Jadi ada P3K dan P3P ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan dan penyakit. P yang 3P. Aktivitas yang dilakukan ya. Membuat perencanaan. Apa saja ya dalam perencanaan itu menentukan masalah berdasarkan survei mawas diri, ya. Membuat prioritas, anggaran serta jadwal dan rencana target. Melakukan rujukan jika ya, kecelakaan kerja berat langsung dirujuk ya. Kalau berat ya tidak mungkin tertangani langsung dirujuk. Kecelakaan ringan ya, diberi dulu pertolongan. Jika tidak ada perubahan atau makin memburuk dirujuk ke puskesmas. Kecelakaan menimbulkan luka kotor dalam dan lebar ya karena peralatan untuk di pos UKK terbatas maka harus dirujuk. Penyakit sudah diobati selama 2 hari tidak sembuh maka harus dirujuk. Penyakit timbul berulang sudah diobati di pos UKK ya sembuh kambuh lagi berulang gitu ya maka harus dirujuk. Penyakit yang tidak mampu ditangani. Kemudian mengelola penyediaan APD, ya, menentukan jenis APD sesuai dengan masalah yang mungkin timbul di kawasan pekerja atau di lingkungan pekerja. Pengadaan APD dilakukan secara bertahap, sebaiknya di setiap pos UKK sebagai sarana penyuluhan. Jadi harus ada APD untuk penyuluhan sebagai contoh. Membina hubungan baik dengan anggota, petugas penyuluh lapangan, dan petugas PKM, puskesmas. Ya. Mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas tentang masalah kesehatan pekerja untuk mendapatkan solusi yang tepat. Nah, ini aktivitas yang bisa dilakukan oleh kader ya. Membuat rencana, melakukan rujukan, penyediaan APD, serta membina hubungan baik dengan lintas sektor dan pertemuan berkala dengan pekerja. Tingkat perkembangan pos UKK itu ada 4 macam. Dari awal dibentuk sampai menjadi mandiri. Dilihat dari apa? Dari indikator. Indikator yang pertama adalah P3K Kit. Jadi harus ada peralatan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian berdasarkan jenis obat yang tersedia. Penyuluhan ergonomi, ya, saresehan intervensi ya, atau pertemuan untuk intervensi, penggunaan APD dan dana sehat. Dari Pratama, ya, yang P3K kitnya hanya 1 ya, untuk 50 orang. Maka ini masuk di Pratama. Jenis obatnya masih kurang dari 5, penyuluhan ergonominya juga baru kurang dari 5, saresehan ya, untuk membahas diskusi juga 2 kali per tahun, APD-nya baru sedikit kurang dari 30% dan dana sehatnya masih 0. Ya, sampai ke mandiri 1 kit untuk 10 orang atau kurang. Jenis obatnya sudah lebih dari 10, penyuluhan ergonominya sudah lebih dari 10, ya. Saresehannya lebih dari 4 kali per tahun, APD-nya lebih dari 60% dan dana sehat lebih dari 50% iuran. Ya, dana sehat. Kemudian pembina pos UKK, ya,
Pembina pertama yaitu dari petugas puskesmas, ya, dari sisi aspek kesehatannya. Sedangkan dari kelembagaan organisasi POSUKK itu dari perangkat desa. Sedangkan aspek teknis yang berhubungan dengan pekerjaan itu berarti dari LSM atau swasta, ya, atau mungkin pemilik, ya. Ukuran keberhasilan dari pos UKK dilihat dari satu, ya, keberhasilan keterjangkauan. Digunakan standar satu pos UKK untuk 10 sampai 50 pekerja. Setiap pos UKK dikelola 1 sampai 5 kader, ya. Jadi dikatakan berhasil jika, ya, ada satu pos UKK tiap 10 sampai 50 pekerja, ya. Yang ngelola berapa orang? 1 sampai 5 kader. Ukuran pelayanan, ya, jumlah dan jenis kegiatan, ya. Semakin jumlah dan jenis kegiatannya banyak, semakin kompleks, berarti semakin berhasil. Ukuran tingkat perkembangan dari pratama menjadi mandiri. Kalau sudah mandiri berarti berhasil sekali, ya, sangat berhasil. Tapi kalau bertahun-tahun pratama terus ya kemungkinannya, ya, kader-kader dan masyarakat pekerjanya tidak mendukung. Jadi ukuran keberhasilannya ada keterjangkauan, keberhasilan pelayanan, dan tingkat perkembangan. Ya, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.